Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya tidak bisa menggunakan facecam karena di laptop saya tidak ada facecam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakil Farizi dengan NIM 103022330051. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas CLO1. Di sini kita lanjut langsung ke nomor 1 aja. Di sini ada 3 soal, yaitu tuliskan titik yang dilewati oleh garis tersebut, hitung gradien garis tersebut, dan tentukan persamaan garis tersebut. Dan kita mempunyai persamaan seperti ini yang ada di atas. Kita kerjakan dulu nomor A, yaitu tuliskan 3 titik yang dilewati oleh garis tersebut. Nah, di sini ada min 2,0. Kenapa? Karena di sini nih dilewati oleh garis min 2. Min 2 itu x-nya, 0-nya y-nya. Lalu ada 0,6. Kenapa? Karena di sini melalui 0,6. 0 x-nya, y-nya 6. Lalu ada min 1,3. Kenapa? Karena di sini dilalui oleh garis, yaitu min 1 x-nya dan y-nya 3. Nah, lalu nomor 2, hitunglah gradien garis tersebut. Nah, gradien rumusnya apa? Delta y dibagi delta x. Kalau nggak salah ini delta ya, maaf kalau salah bu. Nah, rumusnya yaitu delta yaitu y2 kurang y1 dibagi x2 kurang x1. Kita gunakan aja 2 titik, nggak usah semuanya. Nah, di sini saya menggunakan titik astagfirullah, titik 3 min 1,3 dan titik berapa tadi ini, min 2,0. Nah, sekarang kita masukin dulu x2 nya y2 nya maaf, y2 nya kan ini 0, kita masukin, dikurang. Nah, ini min 3. Kenapa min 3? Karena ini 3 nya y1 nya dibagi x1 nya berapa, x2 nya berapa, x min 2 dikurang x1, yaitu min 1 sama dengan min 3 per min 1. Nah, min 3 per min 1 bisa disederhanakan lagi, kita hilangkan, kita bagi menjadi 3 sehingga negatifnya hilang. Nah, lalu nomor 3, tentukan persamaan garis. Nah, di sini saya menggunakan 1 titik saja untuk menentukan persamaan garisnya. Nah, di sini kan kita dapat fungsinya nih. Nah, kita substitusiin, gradiennya udah dapet, sama titiknya udah ada kan. Nah, kita masukin aja. Di sini gradiennya 3, kita masukin 3. Nah, di sini kita menggunakan titik min 1,3. Nah, kita substitusiin, kan y-nya 3, kita masukin 3. Nah, di sini 3 sudah dari fungsinya, kita substitusiin x-nya min 1 dan ditambah c. Nah, di sini kita pindah ruaskan, kan 3 dikali min 1 min 3. Nah, kita pindah ruaskan ke sini sehingga dia jadi plus, jadi 6. Dan c sama aja, mau di sininya 6, mau di sininya c, sama aja. Jadi jawabannya c sama dengan 6. Oke, terima kasih. Terus kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, tuliskan 3 titik yang dilewati oleh grafik fungsi akar tersebut dan hitunglah nilai A dan B. C-nya tentukan domain fungsi. Nah, sekarang kita jawab dulu nomor A. Titik pertama min 1,0. Kenapa? Karena dia dilewati oleh garis di sini titiknya nih. X-nya min 1, y-nya 0. Titik kedua 1,2. Kenapa? Karena ini dilewati oleh dilewati oleh garis. Ini x-nya 1, y-nya 2. Nih di sini titiknya. Dan 7,4. Kenapa 7,4? Karena sama seperti sebelumnya dilewati oleh garis. Ini x-nya 7, ini 4. Jadi di sini titiknya dilewati oleh garis. Oke, sekarang B, hitunglah nilai A dan B. Nah, di sini nggak perlu gunain 3-3-nya, kita gunakan 2 aja titiknya,
yaitu min 1,0 dan 1,2. Nah sekarang kan di sini udah ada fungsi akarnya nih, fx sama dengan akar ax plus b. Nah kita di sini substitusiin yang ini. Di sini x-nya berapa? Astagfirullah. Nih fx tuh kan sama dengan y, maaf saya lupa. Fx tuh sama dengan y, kita substitusiin, y-nya 0, masukin, dan x-nya min 1, kita substitusiin. Nah, oke. Min 1 kali a sama dengan min a, 0 dipangkatin sama aja 0. Oke, di sini kan min a kita pindah ruasin jadi a sama dengan b. Nah, lalu di sini kita masukin yang kedua, substitusiin yang kedua, y-nya 2 sama dengan akar a plus 1 karena x-nya 1 plus b. Nah di sini kita ke bawah lagi. Di ini kenapa akarnya bisa hilang, karena ini kita pangkatin, maaf yang di atas saya kelewatan, karena kita akarin, jadi kita pangkatin sehingga akarnya menghilang. Nah sekarang kita udah dapat dua pernyataan, yaitu a sama dengan b dan 4 sama dengan a plus b. Nah karena a sama dengan b, maka kita masukin pakai pernyataan yang ini harusnya 4 sama dengan a plus b. Nah karena a nya sama dengan b, kita ubah b nya menjadi a, sehingga 4 sama dengan 2a. Nah, kita pindah ruaskan, 4 bagi 2 sama dengan a sama dengan 2, kita dapat nilai a nya. Nah karena a sama dengan b, jadi b nya juga sama 2. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke nomor 3. Ini nomor 3 ini sama seperti sebelumnya, maaf saya zoom dulu. Nah di sini kita disuruh menentukan titik lagi yang dilewati oleh garis, oleh grafik, maaf. 3,3. Kenapa? Karena di sini 3 x-nya dan y-nya 3 dilewati oleh grafik fungsi akar. Lalu 2,1, di sini titiknya 2,1, x-nya 2, y-nya 1. Lalu ada 4,5, yaitu di sini x-nya 4 dan y-nya 5. Nih di sini titiknya dilewati oleh garis. Nah, di sini kita akan menghitung nilai a, b dan c. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus ini untuk menghitung a, b dan c. Nah, di sini rumusnya adalah y dikurang y1 per y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 per x2 kurang x1. Lalu kita substitusikan titik 1 dan 2, yaitu ini dan ini. Oke. Ini kita substitusikan y dikurang 1. Kenapa? Karena y satunya adalah ini per y2 nya ini dikurang y1 nya yang tadi sama dengan x dikurang x2. Ini x dikurang x1 nya 2 per x2 dikurang x1. Ini x2 nya, ini x2 yang depan, min 2 x, ini x1 nya. Nah, lalu kita jalanin 3 kurang 1 yaitu 2 sama dengan x min 2, ini 1 karena 3 dikurangin 2. Nah, lalu yang di kanan kita pindah ruaskan ke kiri sehingga pembuat 0. Agar ada nolnya, samakan penyebut, kita samakan di sini penyebutnya dijadikan 2. Nah, lalu kita dapat bentuk seperti ini. Nah, bentuk seperti ini kan udah sama nih kayak bentuk fungsinya nih. Udah sama kayak bentuk fungsinya. Yaitu kan fx. Nah, ini a-nya 2, kita substitusiin kan. A-nya 2. Nih B-nya 4.
C-nya satu sama bentuknya, sehingga kita dapat menyimpulkan yang di depan A, yang di sebelahnya B, yang di sebelahnya lagi C. Nah, seperti ini. Dan kita disuruh menentukan domain fungsi. Domain fungsi dari ini semua bilangan real. Karena kenapa? Karena kita masukkan X berapapun karena kita memasukkan semua bilangan real apapun tidak masalah. Maaf yang tadi juga nih, tadi saya kelewatan domain fungsinya yang nomor 2. Nah, kan kita tadi udah dapat bentuk umumnya seperti ini, 2x plus 2. 2-nya tuh dari A-nya, dan ini yang B-nya dari sini 2 juga. Ini kan ngikutin bentuk umumnya. Bentuk. Nah, lalu kita, karena ini ada akar tuh pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita pindah ruaskan 2-nya ke kanan sehingga jadi min. Nah, lalu di sini kita pindah ruaskan lagi yang 2-nya, jadi dibagi 2 dibagi min 2. Min 2 hasilnya min 1. Nah, di sini X lebih besar sama dengan min 1. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Dikarenakan ada sama dengan di sini. Kalau sama dengan menggunakan kurung yang seperti ini. Kenapa? Karena kurung yang seperti ini, satunya juga di bawah min satunya. Nah, lalu kenapa tak hingga? Karena lebih besar dari min 1, kita nggak tahu berapa. Jadi di kurungnya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke nomor 4, maaf. Di sini disuruh tentukan lagi titik yang dilewati. Nah, titik yang dilewati adalah min 3,0. Di sini titiknya X-nya min 3, Y-nya 0. Di sini ada 0,3, titiknya di sini, X-nya 0 dan 3-nya di sini. Lalu ada 3,0 sama 3-nya X-nya 3, Y-nya 0. Di sini titiknya. Lalu kita disuruh menghitung lagi A, B, dan C-nya. Pertama, substitusikan dulu ke fungsinya nih. Kita semua titiknya substitusiin. 0,3 jadinya 9 sama dengan C. Nah, ini X-nya masukin ke sini. Lalu ini Y-nya masukin ke Fx, sehingga muncul hasil ini dan ini. Oke. Lalu kita eliminasikan. Kenapa dieliminasi? Karena kita akan mencari nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilai A nah, eliminasi dulu pernyataan ketiga dan kedua untuk mencari nilai A dan B. Kan C-nya udah ada 9 nih, maaf, saya lupa. C-nya udah ada 9. Nah, sekarang kita masukin pernyataan ketiga, yaitu 0 sama dengan 9A plus 3B plus 9. Nih. Lalu pernyataan kedua yaitu 0 sama dengan 9A min 3B plus 9. Nah, kita substitusikan. 0 ditambah 0, 9A ditambah 9A. Karena ini minus, jadi minus kesini minus, jadi hilang. 3 dikurang 3 jadi hilang kan B-nya nih. Nah, lalu 9 ditambah 9 18. Nah, di sini kita pindah ruaskan A-nya, jadi 18 dibagi min 18, sehingga dapat A-nya 1, min 1, maaf. Nah, sebenarnya ini ada 2 cara. Kita bisa langsung masukin aja A-nya sama C-nya karena udah dapat untuk nyari B. Nah, tapi di sini saya gunakan substitusi lagi. Nah, sehingga dapat nilai B-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 0 dibagi 6 sama dengan 0. Nah, lalu C-nya kita disuruh tentukan domain fungsinya. Di sini domain fungsinya adalah Fx sama dengan akar min X 2 plus 9. Kenapa? Nah, karena tadi kita udah dapatkan A, B, dan C-nya. Kita substitusikan ke dalam fungsi yang ini, sehingga mendapat nilai seperti ini. Lalu kita faktorkan, yaitu seperti ini.
dan mendapat batasnya yaitu x nya pembuat apa ya sebutannya lupa, maaf, pokoknya x nya min 3 dan x nya 3, sehingga ini batasnya jadi min 3 sampai 3 doang. Oke, sekian, terima kasih.